Bro, jadi eh, di day job gue itu gue lebih ke engineering, bro. Yang nerdy-nerdy, yang serius-serius, yang belajar, yang matematika gitu-gitu, right? Itu day jobnya gue. Nah, Ah, kok kalau di luar dari itu, gue demen main di TikTok, bikin konten, di Reel, lagi coba ya untuk increase my influence itu di medsos lah, ibaratnya oke. begitu. Berarti fokusnya di TikTok aja atau sama Instagram, YouTube? Instagram gue punya nggak terlalu naik, tapi TikTok gue lumayan. Ah, YouTube kalau podcast udah lama ya. Podcast gue udah ada setahun lebih kali, 2 tahun kali podcast ya. Podcast itu hmm. lebih ke sharing kayak masalah-masalah yang gue sering ketemu itu di lapangan itu pada saat gue ngejalanin day to day sebagai engineer lah, ketemu preman lah, gitu-gitulah. Ibaratnya itu lebih ke sharing sharing di kehidupan profesionalnya gue. Oh, kenapa bisa sampai ketemu preman? Kalau kan kita jualan mesin kan, bro kan. Jualan mesin Hmm, itu di lapangan. Eh, Kalau mesin itu kan kelihatannya itu sangat-sangat berharga kan. Kalau kita di tengah jalan gitu-gitu kan, ibaratnya ketemulah kan menyolok oke. tuh. Kalau mesinnya gede-gede kan menyolok tuh. Datanglah preman, datanglah apalagi kalau kita instalasi mesin di lapangan. Datanglah Oh, gitu-gitulah. Jadi kehidupan sehari-hari ya sering-sering ketemu begitu-begitu. tapi pernah sampai ribut juga. Ribut dulu kalau misalnya kan gue udah lama ya, udah 10 tahunan ya. Jadi Oh. di level dimana kita udah biasa ketemu dan mereka pun udah tahu gue dari gaya gue ngomong, dari gaya gue eh, eh, bahasa tubuh gue, mereka udah tahu lah. Ini udah biasa lah, udah biasa ketemu lah. Jadi udah gak terintimidasi dengan yang hal-hal kayak begitu. To Preman the point ketemu aja lah. preman. Jadi Iya, mereka lebih takut sama preman yang beneran nih ya. Oke, sip. udah tahu sama tahu lah bro, gitu kan. Jadi kalau mereka mau intimidasi, bro udah sabar dulu lah bro. Gue beresinin dulu, tenang aja lah, ada lah. Oke. Ibaratnya Berarti, begitu. berarti aman lah Uh, ya. By the way, ini aku ya, panggilnya siapa nih? Feli Feli aja, Sul Feli. Feli, Feli, Bro Feli, Feli. Feli aja. Oke, Iya, siap. iya. Panggilannya apa? Honji ya? Panggilannya Bro Honji, Honji. Honji Honji, aja, oke, nggak oke, oke, apa-apa. oke. Oke, oke. Menarik nih, menarik, menarik, menarik. Jadi pas gue dikirimin sama Randy konten Bro, terus gue lihat, oh, this will be nice. Oke, This thank will you be Feli. enggak, kenapa will be nice ya menurut gue ya. Maksudnya kita kan di negara Asia itu sesuatu yang berhubungan dengan seks, ya kan? Itu sangat tabu Aha. dan itu berujung-ujungnya itu nggak bagus buat buat yang gue udah lihat ya. Maksudnya kita nggak pernah educate teenager hubungan yang sehat itu gimana nih? Ngerti ya? Oke, Yes. hormon lagi bergejolak, ngerti kan? Mhm. Hormon lagi bergejolak. Seenggaknya lu kasih tahu, oke, gue nggak mau lu begini. Tapi kalau misalnya lu di posisi begini, lu cara pakai kondom, Ya, right? yes. Nah, hal-hal begitu yang gue lihat sekali di Indonesia itu tabu sekali dan menurut gue itu very damaging ya. Apalagi bro inget Sebenarnya gak? Bro inget gak yang data HIV terbanyak di Bandung? Pernah yang nongol tuh. tapi itu dikoreksi bahwa itu selama 10 tahun atau berapa itu kan akhirnya. Iya, betul. Jadi kan itu ibaratnya gara-gara ya sex Hmm, education tuh nggak pernah ada. yes. Selalu ditutupi di mana sebenarnya itu adalah hal yang bagi banyak manusia adalah sebuah hal yang pokok, bahkan bisa jadi pokok gitu loh. Kayak sebenarnya kemarin aku sempat cerita waktu diundang Tokpot gitu, kita tahu bahwa kita lahir itu di umur berapa sih sebenarnya? Mama bilangnya dulu lahirnya dari perut, bukan dari vagina gitu loh. Padahal pada kenyataannya kenapa bisa terjadi aku, kenapa bisa terjadi Feli, kenapa di dunia ini banyak manusia ya adanya pertemuan sperma sama sel telur. Mereka bercinta, orang tua kita bercinta, akhirnya jadilah kita. Tidak jadi di tisu atau di tenggorokan atau dibuang di kamar mandi. Akhirnya jadilah kita di sini. Tapi kan hal sesimpel itu aja mungkin nggak banyak orang Betul, tua yang ngasih tahu gitu loh. betul, betul, betul. Apalagi sampai yang seberapa banyak sih orang tua yang, Mama aku mau
jalan sama cewek ini, oh yaudah nanti pakai kondom ya. Itu seberapa banyak orang tua yang kayak gitu? Mungkin ada sih yang kayak gitu, tapi kan jumlahnya sangat sedikit. Mereka kayak menutup mata, mereka beneran ngejagainnya, beneran ngejagain yang Hmm. asal ngejagain, tapi nggak ngasih tahu gimana sih sebenarnya, bagaimana ketika nggak pakai kondom, ada kehamilan lah, ada penyakit menular lah, nanti bisa jadi ribet dan lain-lain. Itu banyak yang nggak dikasih tahu. Mereka hanya mungkin ngasih tahu nggak boleh berhubungan badan, tapi nggak dikasih tahu risikonya kenapa sih berhubungan badan tuh Hmm. apa aja sih gini gininya. Terus bagaimana untuk meminimalkannya itu juga nggak sampai ke situ gitu. Itu baru Bener sih dalam itu yang. urusan sexual education doang yang hal sangat simpel tuh. Tapi kalau dari aku sendiri, aku sama pasanganku, kita nggak yang sampai ke arah klinikal, kita nggak sampai ke arah yang mungkin dokter-dokter atau psikolog menyampaikan, tapi kita lebih ke apa yang bisa dipraktikkan. Kayak misalnya kita sering ngomongin bagaimana biar lebih enak ketika ABC kayak gitu. Itu Hmm. jadi kita ngasih taunya seperti itu sehingga pasangan-pasangan suami istri nih, ya kalau itu didengerin orang yang belum suami istri ya aku nggak bisa kontrol kan, atau dipraktikkan aku juga nggak bisa kontrol. Tapi ketika itu dipraktikkan dengan pasangannya sehingga akan meminimalkan yang namanya perselingkuhan atau bahkan suami-suami yang jajan di luar sana nanti pulang-pulang bawa penyakit. Nah, itu yang kita pengen hindari itu sebenarnya di bagian situ. Iya, penting sih. Maksudnya kan kayak apa ya? Ini bagian dari yang selalu sesuatu yang ditutup-tutupin, tapi ada dan akhirnya gelap, Yes. ya kan? Dan Hmm. akhirnya gelap dan it's too taboo sehingga ya itu yang tadi Bro bilang suaminya jajan segala macam bawa pulang penyakit dan kalau kita lihat ya maksudnya we are very animal apa bagi laki-laki ya yang maksudnya gue laki-laki Hmm. kita laki-laki ya Ya, jadi sama-sama. gue nggak bisa sama-sama gue nggak bisa menutupin yes kita ada namanya sexual drive ya kan kita ada namanya sexual drive dan apalagi dengan zaman sekarang di internet lah right Nah, kita within 2 second kita ketik pornographic content itu nongol yes. pornographic content itu nongol dengan segala macam kategori Mhm. ya kan Yes. sedangkan kita mau praktek nih oh gue demen ini nih gue mau praktek nih nah karena mungkin perempuannya dari dunia yang very eastern Oh, sangat sangat eastern jadi itu sesuatu yang kok lu kayak begitu sih lu ngejudge pasangan lu ya, ya kan nah betul, betul. bro ada gak maksudnya tips ngerti kan gimana caranya supaya laki-laki nih kasih tahu pasangan oh gue mau begini nih tapi gak dijudge bahasa approach-nya itu gimana Nah, menurut bro. kalau aku sering ngobrolin ketika di live Instagram atau ngajarin di mana aja lah kasarannya, itu aku sering bilang bahwa yang penting adalah salah satu yang sangat penting adalah komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma sekadar ngomong, bukan bagaimana cara ngomong yang oke, apa yang diucapkan, bagaimana menyimak, bagaimana ketika kita merespon, kapan timingnya, dan banyak lainnya itu komunikasi yang tidak banyak orang mengerti. Kayak aku sendiri pun berdasarkan pengalamanku sama istriku ini ada sebuah fantasi yang kita agak ribet nih mewujudkannya gitu. Tapi akhirnya ketika aku mengubah gaya komunikasiku, oh hanya diubah cara aku berkomunikasi bisa kejadian gitu loh fantasinya, jadi beres. Nah, kalau kita ngomongin tadi Feli nanya yang masalah ngejudge itu kalau aku sebagai pria, aku berprinsip bahwa oke, okay, aku bakal ngedidik pasanganku. Karena ketika awal dulu pacaran, pasanganku yang sekarang, istriku sekarang itu bener-bener mentah banget nih. Mentah dari masalah komunikasinya, masalah ngedramanya, masalah ribetnya, masalah bikin masalahnya, itu masih mentah banget. Nah, dari situ aku belajar untuk mengenal dia nih. Bukan cuma mengenal yang terlihat, tapi apa yang dia lakukan, kebiasaannya, traumanya, cara berkomunikasinya, dia lebih nangkep di bagian mana, dan lain-lain. Sehingga akhirnya semakin kesini, dia semakin matang, semakin matang, semakin matang.
Itu dia, mendidik. Karena aku sudah bisa mendidik, sehingga jadi pasanganku lebih enak lagi nih ketika mau ku ajak kemana, mau ku arahin kemana, itu lebih enak. Tapi syarat untuk bisa mendidik pasangan adalah satu, pasangan respect. Kalau pasangan nggak respect, mau nggak bisa lah, nggak bisa. Itu kayak anak TK mau ngajarin guru SMA gitu ya, guru SMA-nya kamu ngapain ngajarin aku 1+1, aku tuh udah mudeng, aku udah bisa gitu loh. Jadi satu harus respect, kedua pasangannya memang si cowok harus cerdas, harus lebih cerdas gitu. Kalau kitanya yang ya apa nggak mudeng kayak gitu ya nggak bisa, pasangan kita sebagai cewek juga bakal males gitu loh untuk dididik sama orang yang dilihat aja kayaknya nggak cerdas deh, kamu gimana kamu mau ngedidik aku gitu loh. Nah dari situ baru nih komunikasi yang nggak ngejudge. Betul, itu sangat sangat susah ketika kita ngomongin fantasi ini. Aku pengennya fantasi untuk trisam. Kamu kok cowok pengen trisam? Dasar kamu dasar bajingan ya. Oke lah kita cerai aja gitu. Judge itu yang bikin kacau. Nah, gimana caranya memang harus belajar bersama. Baik itu bisa mendidik atau bisa eh aku ada orang nih dia bisa ngajarin komunikasi, yuk kita belajar bareng yuk biar hubungan kita lebih baik, something like that. Kalau memang dirasa dirinya sendiri sebagai pria belum bisa untuk mendidik atau belajar komunikasi dengan baik, kayak gitu kurang lebih. Bro kan ada buat kelas kan ya, kalau nggak salah Ya, ya, ada buat betul. kelas. Nah, boleh sedikit share gak kayak kasus-kasus atau klien-kliennya Bro yang punya yang case-case menarik lah, terutama dari kita-kita yang ibaratnya yang dari eh, kan ibaratnya kesannya kalau yang seks BDSM gitu-gitu kan dari keluar dari yang kayak the hell, ngerti gak? Sedangkan orang-orang yang dari yang alim-alim itu kan kadang ada bullshit lah, laki-laki kalau gak ada fantasi kayak begitu bagi gue itu sedikit bullshit ya. Dia kan ngelihat pornografik pasti segala macam kategori ada tuh, Uh, ya kan? Nah, ada gak bro kasus-kasus yang oh ternyata klien-klien gue ini sering nih berkutat di isu-isu fantasi ini nih, tapi mereka itu nggak pernah komunikasinya bener nih. Ada nggak satu grup? Sebenarnya ya kalau kita ngelihat sebagai cowok secara logika tuh kayaknya cowok yang lebih liar, cowok yang lebih punya banyak fantasi, cewek itu susah untuk mewujudkan fantasi. Padahal kenyataannya justru lebih banyak cowok yang tidak bisa mewujudkan fantasi pasangannya, yang tidak bisa memuaskan pasangannya. Berapa banyak cewek DM aku ngobrol langsung bahwa pasanganku diajak begini nggak bisa, nggak mau, nggak tega, nggak mampu, malah ngatain aku, malah nganggap aku aneh. No, pada kenyataannya justru cewek itu lebih banyak ya, bukan berarti semua cewek. Banyak cewek lebih liar dibandingkan cowok sebenarnya. Jadi lebih banyak wanita yang tidak terpuaskan oleh prianya dibandingkan sebaliknya. Sebenarnya bukan berarti semua kalau aku bilang tadi. Hmm, Dan hmm, hmm, hmm. cewek-cewek ini antara satu memendam nih ketika dia ngomongin nih. Misalnya cewek ngomong ke pasangannya, "Baby, aku pengen diikat nih, ditutup matanya deh, aku pengen sambil ditutup matanya." Apaan sih, aneh banget, bla bla bla. Terus akhirnya ceweknya gimana? Dia bakal nutup, dia bakal ngerasa, oh ya udah deh, berarti itu aneh ya, berarti aku harusnya nggak seperti itu tuh. Nah, ketika apa yang ku omongin di Instagram atau di mana, nggak di TikTok sih, TikTok terlalu vulgar. Di Instagram itu cewek-cewek jadi tahu, oh ternyata kayak gini tuh hal yang wajar. Oh ini bisa diomongin ke pasangan toh. Oh berarti ketika aku ngomong begini dan pasanganku ngejudge atau bla bla bla, itu pasanganku agak nggak oke dong. Something like that, itu aku menyadarkan mereka itu, dan akhirnya mereka banyak yang cerita ke aku gitu loh bahwa mereka pengen gangbang lah, si cewek ya, cewek pengen di gangbang, cewek pengen trisam, cewek pengen BDSM, cewek pengen itu jauh lebih liar dan jauh lebih gila dibandingkan kebanyakan cowok. Seriusan, mau itu kalau tadi bilang yang kalau misalnya nih kadang ya yang cewek-cewek yang cerita gitu, aku buka profilnya, wah postingannya ayat-ayat apalah, dia lagi di tempat ibadah apalah macam-macam, nggak ada. Pokoknya jadi kalau buat aku ya, selama dia masih punya vagina nggak segitu bedanya, mau di luar dia tertutupnya kayak apa, mau tiap hari dia ibadah kayak apa, tetap aja
Itu cuma di luarnya aja, dalamnya nggak segitu berbedanya. Gitu. It- itu lucu ya, maksudnya itu yang lucu sekali menurut menurut gua ya. Maksudnya we are di society kita itu memang belum terlalu terlalu bisa untuk accept hal-hal yang bagi mereka itu kalau kalau nggak alim-alim itu nggak bisa, ya kan? Nah, ini yang menurut gue buruk sekali ya. Gara-gara kita terlalu hidup di society yang judgmental. Jadi Banget. banyak sekali orang-orang yang terpendam dan secara seksual itu frustrated. Can you imagine? Frustrated, sexually frustrated itu sesuatu yang the hell, Iya, betul banget. iya kan? Dan Yes. itu becoming very toxic sih. Maksudnya very toxic ya. Bagi gue itu very toxic ketika sexually itu frustrated. Sexual Sebenarnya ya. frustration itu dan gua pribadi itu pernah ngalamin yang namanya sexual frustration, Hmm. ya kan? Maksudnya itu lead me bagi kita terutama gua laki-laki itu lead me to a very bad path lah, ya kan? Oh. To a very bad path. Dan waktu apalagi dulu gua sekolah di Amerika 10 tahun, Bro. Oh, lama Jadi banget. jadi gue pernah tinggal di Amerika 10 tahun dan maksudnya gue juga punya mantan pacar yang bukan orang Asia, ya kan? Hmm. Jadi Mhm. kan kita hidup di mana itu sesuatu yang normal. Begitu gue pindah ke Indonesia itu menjadi sesuatu yang tidak normal, Ya, jadi iya kan? yes, betul. Iya kan? Dan gak ada satu medium, gak ada sesuatu yang kayak bro. Maksudnya gue appreciate sekali sih. Gue liat konten-kontennya bro. Yes, maksudnya ini sesuatu yang harus dibahas bahwa sexual health, sexual habit itu harus harus ada orang yang berani bahas, Mhm, mhm. ya kan? Dan menurut gue itu sesuatu yang bodoh ya kalau kita itu hidup di dunia ini. Bayangin ya, kita sexually aktif itu dari umur 20 sampai umur mungkin 60 kita laki-laki, tapi kita hidup di frustration, sexual Ya, frustration. ya. Itu ya stresnya gimana? Bakal banyak hal yang gimana sih? Karena dipendem terus, ditahan, ditahan, ditahan. Oke lah, ketika nanti ketemu pasangan yang sejalan, dia juga mau meledak, oke lah, mungkin sama-sama enak. Tapi kan ketika itu ditahan terus meledak ke orang yang nggak oke, misalnya terjadi pelecehan seksual, terus mungkin dia ngabisin duit buat BO, itu kan jadi nggak sehat juga buat dirinya dan bisa berurusan dengan hukum gitu loh. Dan memang memang aduh gimana ya, itu susah sih selama negara kita belum se-open itu. Kayak misalnya Indonesia ini kayak terlalu takut dengan seks dibandingkan kekerasan gitu loh. Berita-berita Hmm. kekerasan apalah macam-macam biasa, tapi berita seks atau hal-hal yang berbau seks apa dikit disensor, apa dikit ditutupin. Padahal buat aku sih ya lebih berbahaya ketika terekspos, sering terekspos dengan kekerasan, kekejaman dibandingkan sekadar SpongeBob disensor tuh si Sandy dulu tuh. Siapa tuh ya? Siapa sih namanya, Sandy ya? Ya, gue Tupai. pernah lihat tuh meme-nya. Oh my God, itu gawat Tupai loh, sekali itu sih. kartun Iya, disensor iya. sebegitu takutnya gitu. Tapi yang sinetron mungkin tampar-tamparan, apalah kejam, Hmm. drama heboh, nggak apa-apa. Hmm. Nah ini susah nih, agak susah di situ. Karena Dan karena itu jadi kebutuhan itu loh. Kayak Feli tadi bilang, memang itu adalah kebutuhan manusia yang udahlah diakui saja bahwa itu sebuah kebutuhan, tinggal nanti bagaimana penyalurannya gitu loh. Bukan yang hmm. dipres, ditutupin, dianggap tabu, dianggap dosa paling jahat, dianggap sebuah kekejaman, kejahatan gitu. Tapi tetap saja, walaupun ketika aku ngomong kayak gitu bukan berarti terus oh kata Honji kayak gitu, ya udah aku sama sembarang cewek aja lah, ada orang lewat aku mau sama kamu, kan itu kebutuhan, nggak kayak gitu juga. Pakai logika gitu. Iya. Kita bukan binatang. Nah, betul. Betul, betul, betul. Nah, kalau Honji, gue balik backtrack dulu. Kenapa Honji bisa tertarik untuk bikin konten-konten begini dengan kesadaran ya bahwa society-nya kita itu very judgmental. Heeh. Iya, Itu gue bener sih. penasaran. Bener, bener. Karena berarti ada dua dua hal yang bisa di breakdown ya dari kenapa aku tertarik untuk bahas ini.
untuk urusan seks dan kenapa aku berani untuk bahas ini di masyarakat yang judgmental and something like that. Yang pertama, I love sex. You love sex. Mama papa kita love sex. Kalau enggak kita nggak ada. Semua Betul. orang, atau aku nggak bisa bilang semua sih, kebanyakan orang suka seks. Jadi aku mulai belajar tentang seks sendiri itu dari buku, dari apa itu dari SMP. Aku mulai mempelajari ketertarikan seksualku itu dari SD sebenarnya. Jadi memang dari dulu aku, bukan berarti aku hypersex, enggak, aku sama sekali nggak hypersex dari dulu. Tapi aku merasa itu sebuah hal yang menarik. Dan yang pertama karena memang aku suka dari dulu, aku suka experience, eksperimen, Eksperimen. untuk urusan seks, baik itu dengan pasanganku yang dulu, pasanganku yang sekarang. Ketika aku self service itu juga banyak melakukan hal yang mungkin nggak logis bagi banyak orang gitu. Tapi akhirnya aku mengerti, oh ternyata kenapa ini enak karena itu, kenapa ini enak karena A, karena B, karena C. Terus kenapa aku nggak share tentang seks aja berdasarkan pengalaman dan pengetahuanku. Kayak misalnya aku ngasih tahu gimana cara bikin cewek orgasme. Aku ada kelasnya juga online gitu tentang bagaimana cara membuat dia orgasme menggunakan jari dan mulut. Itu kalau aku nggak ada pengalaman yang cukup, aku nggak bakal berani. Jadi berdasar kenapa aku bikin konten urusan seks, karena aku suka. Kedua, karena aku punya pengalaman. Ketiga, banyak peminatnya. Walaupun mungkin agak jaim-jaim atau nggak follow, cuma view-view doang, atau kadang ngatain padahal butuh kayak gitu. Nah, terus habis itu di depan masyarakat yang seperti ini ya, dalam tanda kutip, kenapa aku berani? Nggak tahu, anggap aja aku bodoh dah gitu aja kali ya. Aku juga bingung kenapa dulu aku nyemplung, karena sebenarnya sih kalau bisa aku bilang, aku tarik ya, aku selidiki diriku dulu. Aku orangnya pemalu banget, penakut banget, sangat amat takut dengan pikiran orang lain terhadapku. Orang lihat aku bakal gimana ya, aduh orang nilai aku, orang liatin aku dan macam-macam. Tapi akhirnya ada di satu titik di mana aku jadi super percaya diri. Nah, mungkin aku jadi overcompensate. Jadi kayak, kalian aja lah nih loh, aku bodo amat kau mau ngatain aku mesum lah, mau kau ngatain Hmm. aku bejat lah atau apa. Dan itu sebenarnya sudah sesuai dengan pencitraanku. Pencitraanku adalah iblis, sosok yang jahat, sosok yang nggak baik. Jadi orang, oh ya wajar lah. Coba kalau pencitraanku tuh orang baik-baik ya kan, malaikat gitu. Tentu saja orang bakal, ih malaikat kok ngomongin seks gitu. Tapi ketika pencitraanku tatoan, anting, pecicilan, minum, rokok, apalah, orang jadi, oh ya wajar lah gitu. I Jadi orang udah terlatih see. dulu gitu. I see. Menarik sekali sih. Gitu. Strateginya menarik sekali. Dari awal udah di set kan. Daddy Hmm, Demon kan. Dari awal hmm. udah di set. Dari awal udah di Itu set. Oh, inilah ekspektasinya. ya, jadi orang nggak expect tinggi. Tapi ketika orang kenal aku, apalagi sampai ketemu langsung kita ngobrol, orang bakal langsung breaking perception. Oh, Honji itu ramah, Honji itu baik, Honji itu bla 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 bla. Dia bakal lebih suka, lebih ngefans dibandingkan aku yang misalnya nih ada dua nih, pencitraanku baik-baik nih tiap hari ibadah. Terus aku ketemu orang, aku baik, orangnya biasa aja. Oh ya wajar, baik. Tapi ketika pencitraanku tatoan apalah, ternyata baik ya, wow, itu nilaiku langsung naik di mata mereka, I gitu. see. Dan Betul sih. begitu pula ketika aku berbuat buruk, ketika aku tampilannya nice guy, terus aku minum aja, sekadar minum, loh, wah, doyan alkohol ternyata, padahal tiap hari ibadah, jadi jelek, Langsung ngedrop jeleknya banget, tuh. turun banget. Tapi ketika aku begini, aku live sambil minum lah, aku live sambil ngapain sama pasanganku, orang ya, oh ya, ya biasa aja gitu loh. Jadi enak, aku udah ku branding bahwa aku mau nakal, aku mau jahat, mau istilahnya aku jahat pun orang, oh ya wajar. Tapi ketika aku baik, Masih. orang wow gitu. Nah, enaknya Masih. begitu pencitraan jadi orang jahat mah. Dan masuk ke dunia dunia kayak Instagram, bikin Mhm. konten-konten di YouTube, segala udah berapa lama, Honji? Kalau sebenarnya aku mulai di awal konten creator ya. Kalau orang sekarang kan konten creator bilangnya. Tapi di awal itu sebenarnya aku dari Facebook di 2009. Masih dengan Oh, tulisan. Terus aku bikin blog di 2009 dari blog. Itu
Mungkin karena dulu kan HP apa sih? Dulu HP bisa Hmm. ngerekam apa sih? Nah, akhirnya terus mulai 2000 sekitar serius di Instagram karena ini Instagram baruku sih. Instagram lama dulu di ban karena Hmm. aku salah sih itu sering sharing video yang agak terlalu vulgar dengan pasanganku di Instagram jadi diblokir sama Instagram hilang. Nah, terus YouTube itu serius 2017. Walaupun nggak Oh, serius-serius amat. Kalau TikTok sebenarnya paling baru sih itu 2020 atau 21 mulai serius. oke, oke. Oh, berarti dari dunia sebenarnya dunia content creation udah dari 2009 ya Bisa dibilang di Facebook. 2009. Mm-mm. Oke. Dan pengalaman Honji bikin konten-konten yang berhubungan dengan seks segala macam, yang paling Honji paling suka share itu tentang apa dari semua konten-konten? Sebenarnya kalau dari aku awalnya adalah aku sharingnya tentang pengembangan diri untuk masalah cinta, something like that. Sebentar aku siapin kamera buat aku time lapse ya, buat biar Oke, nanti oke. ada. Ada konten ya, boleh. Nah, ah. Jadi sebenarnya kalau tagline-ku adalah love, life, and sex education. Jadi ada tiga. Bukan cuma seks, tapi ada kehidupan juga, ada cintanya juga. Nah, sebenarnya dari 2009 itu aku fokusnya di sharing tentang cinta. Jadi, gimana sih jadi cowok yang menarik? Gimana sih cara PDKT ke cewek? Apa sih yang cewek sebenarnya suka dari cowok? Gimana biar cewek nempel terus? Gimana biar cewek bisa tetap nempel walaupun mungkin kamu nakal dan selingkuh? Nah, itu yang gelap-gelapnya ada juga cuma nggak aku kasih tahu. Cuma kalau tadi ditanya sebenarnya aku paling paling suka itu sharing tentang ilmu cinta gitu. Baru kedua urusan kehidupan sebenarnya. Seks itu yang ketiga sebenarnya. Karena seks itu juga belum lama, mungkin baru 2022 akhir ya. Tapi kalau cinta itu dari 2009 tadi itu. Jadi paling suka tetap aku ngomongin cinta sebenarnya. Baik itu PDKT, pra PDKT, pacaran, putus cinta, move on, itu kelasku dari 20 lebih kelas online itu sebagian besar untuk urusan diri sendiri dan cinta. Urusan ranjangnya cuma dikit sebenarnya. I see. Dan untuk kelas-kelas kayak begitu, Honji biasa kayak kelasnya di mana? Di Zoom kah? Di Instagram? Aku, aku Media sistemnya medianya apa? aku take video, aku ngajar video itu, habis itu misalnya Feli join, nanti oke aku mau join kelas yang A, oke transfer segini, nanti kita masukin di grup Telegram, udah download materinya di grup Telegram itu. Jadi nggak via Zoom Hmm. live kayak gini Oke, gitu. jadi udah pre-recorded ya. Pre-recorded Ya, betul. kelas-kelasnya, oke. Dan Mm-mm. pertanyaan apa yang sering nongol? Yang Honji itu selalu lihat ini yang ternyata inilah yang sering sering menjadi masalah gitu di kehidupan apa percintaan. Percintaan ya. Kalau percintaan itu karena sebagian besar itu followerku cowok, pertanyaannya tuh kalau cowok, masalahnya cowok, permasalahannya cowok, yang ditanyakan ke aku tuh remeh-temeh. Itu kayak misalnya orang nanya, oke, aku buka pertanyaan, siapa yang mau nanya? A, B, C itu aku nggak perlu mikir, langsung jawab, des, 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 des. Sepele. Tapi kalau cewek udah sampai nanya, itu biasanya masalahnya udah berat dan udah kacau, udah, woi gila, aku harus mikir dulu sebentar, ini bagaimana ya? Kayak waktu itu ada orang konsul cerita ke aku gitu, dia sama pasangan udah open relationship, terus ini dia lagi mau sama cowok, terus pasangannya gini, terus enaknya gimana ya? Itu udah cukup rumit itu. Kalau cowok, aku lagi PDKT cewek, ini gimana ya caranya nembak ya? Udah begitu-begitu doang ya elah. Kalau aku mah senang ya dapat duit, tapi simple pertanyaannya gitu. Cuma aduh nggak ada tantangannya nih, masa cuma begitu doang harus bayar ke aku gitu loh kasarannya. Jadi kalau kebanyakan cewek cowok itu pertanyaannya seputar PDKT, tapi kalau cewek itu pertanyaannya di seputar udah pacaran atau sudah menikah saat sedang relationship itu, dan biasanya berat. Pertanyaannya itu harus mikir sedikit. Kalau cowok nggak perlu mikir, sambil kentut aja langsung bisa jawab gitu. Karena ternyata kalau kompleks, memang memang relationship ini kompleks sekali ya. Maksudnya ini sesuatu yang kadang
eh, nggak semua orang ataupun nggak semua keluarga itu bisa prepared. Misalnya gue nggak bisa, maksudnya gue ingat sekali orang tua gue itu nggak pernah prepare gue soal yang namanya perkawinan, nggak pernah prepare gue soal yang namanya kehidupan relationship. Yang ada ya di prepare, oh lu belajar, lu kerja keras, lu harus kerja keras, lu cari duit, lu harus jadi sukses, ya kan? Itu kan satu Betul. aspek kehidupan. Hmm. Tapi oke, kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dari jam 6 sore, selanjutnya sampai besok paginya lagi itu udah different life. Itu Yes. yang nggak pernah di-prepare, Nah, betul. iya kan? Itu Betul banget. itu yang kita itu yang kita nggak pernah di-prepare. Begitu kita masuk, kita kayak ibaratnya anak TK. Oke, kalau untuk kerja, belajar kita udah kuliah, udah master lah. Tapi begitu masuk ke dunia 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 percaya itu kayak kita ya anak umur 1 tahun. Iya, clueless gitu loh. Jadi ini kenapa sih cewek begini? Yang cewek ini cowok kok begitu sih? Jadi harusnya gimana? Gitu. Right. Can you imagine? Maksudnya kita bisa bayangin nggak ya? Seberapa seberapa fucked up-nya itu kehidupan percintaan ketika dua orang yang clueless di Hmm. dua dua gender yang berbeda ya. Kita ngomong dua gender ya yang berbeda. Yang majority ya. Kita nggak bahas gay ataupun lesbian. Kita ngomong dua gender yang berbeda kita gabung menjadi satu. Apa yang Itu terjadi? kacau. Bahkan gak usah jauh-jauh kita nggak usah jauh-jauh kita ngomongin orang di luar. Aku dulu. Aku sama pasanganku. Ini pasanganku yang sekarang kan aku selisih 8 tahun nih selisihnya. Aku sekarang 36, pasanganku 36 kurangi 8 28. Kita kenal dia masih 24 tahun. Nah, selama pasanganku itu 24 tahun hidup, dia nggak tahu yang namanya drama. Dia nggak sadar bahwa dia itu ngedrama, drama itu nggak bagus. Jadi ketika dulu sama pasangannya, ketika pasanganku sama mantannya, dia nggak dapat something, dia bakal yang heboh. Wah, cari-cari masalah, apalah, macem-macem. Dan itu nggak sadar bahwa itu ngedrama dan itu nggak bagus. Baru sama aku. Itu ketika ketemu aku, kusadarin gimana kalau nggak ketemu aku, nggak belajar, jadi dia bakal sampai tua, bakal melakukan hal yang sama. Untuk ngedrama, mendapatkan hal yang dia inginkan. Dengan ngedrama, dengan marah-marah, dengan cari-cari kesalahan, dan macem-macem. Itu udah aku kasih tahu aja, udah aku didik pelan-pelan, masih beberapa kali kepleset. Gimana yang enggak? Ya benar kata kamu tadi, clueless itu kacau berantakan beneran. Kita kayak sama tembok gitu loh. Kita cuma bisa ngeraba, kita nggak tahu di sana ada apa dan macam-macam. Iya, gila sekali sih. Itu gila Itu. sekali. Dan maksudnya kita bisa lihat dari tingkat perceraian ya. Kita bisa lihat dari tingkat perceraian plus medsos. Jadi Hmm, divorce rate plus diperbesar lagi, digaungkan lagi dengan adanya medsos. Jadi ibaratnya tadi kemarin gue nonton nih. Dia bilang lu bisa ada satu video short. Dia bilang lu bisa bayangin nggak ya? Dia bilang dengan adanya medsos ataupun handphone, dia bisa lihat cewek cantik seluruh dunia dalam waktu 2 detik. yes, Iya kan? yes, Dia bilang betul. gitu. Yang dulu sebelum ada handphone, cewek cantik itu cuma sekitar kita-kita aja di Heeh. kampus. Betul, betul, Iya kan? Di betul banget. kampus lah, di sekolah lah. Sekarang itu dia buka handphone, dalam 2 detik dia bisa mengakses segala macam cewek, mau dari negara manapun, Mhm. dalam waktu 2 detik. Yes. Gue Wow. langsung mind blown. Gue Iya, langsung, gue satu langsung jam deh, mind. 1 jam deh. Kita berdua kita scrolling lihat cewek, kita Nah, kumpulkan data cewek yang pernah kita ngeliat dalam waktu 1 jam itu udah ngalahin Firaun zaman dulu. ya, Zaman dulu Firaun ngeliat berapa ribu cewek sih, kita mungkin udah berapa juta cewek kita pernah ngeliat dari ya, online, gitu loh. Belinya right? kalau kita ngomongin bokep, ya udah sen watch lah. Kalau kita bilang ya pasti banyak cowok, apalagi ya cowok cewek sama aja nonton bokep lah. Aku juga doyan nonton, pasanganku juga doyan nonton. Kita udah ngelihat lebih banyak cewek telanjang dibandingkan raja-raja zaman dulu gitu loh. Kita harus bangga, bro. Zaman sekarang kita Bangga. bisa mengalahkan. Kita misalnya misalnya nih kita mati nih ketemu raja zaman dulu, ya raja kamu ngelihat berapa cewek telanjang? 1.000. Wah kita mah jutaan udah raja, nggak perlu jadi raja, kalah lah gitu.
Kasarannya kan kayak gitu. Tapi bener loh. Iya Media kan? sosial itu tambah bikin kacau. Hubungan bisa tambah Iya, kacau. iya betul sih. Itu yang makin 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 gue lihat, oh man, nanti anak-anak gue itu di dunia yang makin agak berbahaya kalau Banget. dia nggak prepare. Kalau Bener kita banget. sebagai orang tua, kita sebagai orang yang lebih dewasa itu nggak pernah prepare dan kita anggap kita denial sih. Kebanyakan orang tua itu denial. Dia Oh. merasa anak gue ini alim, Oh ya kan? gitu. Kan kebanyakan begitu nih, orang tua di rumah itu dididik kamu begini ya, iya anaknya baik di rumah baik, iya. Tapi lu nggak tahu kan di luar sana Oh. ngapain, Hmm. iya Bener, nggak sih? bener, bener. Menurut gue kayak begitu sih. Apalagi gue lihat anak-anak yang men, gue lihat anak gue aja kadang sekarang dia kok bisa tahu kata-kata ini, kok dia bisa tahu gini, baru anak SD TK. Oh. Iya kan, jadi gue sebisa mungkin gue jadi orang tua itu nggak pernah ngejudge mereka supaya gue tahu apa yang terjadi dan mereka tuh bisa ngomong sama gue. Mhm, Ya kan, mhm. Dedi begini-begini. Jadi gue bener-bener berusaha mungkin gue seterbuka itu. Cuma gue ngarahin ke arah yang bener lah, ibaratnya begitu ya. Ya gue nggak mau sampai kejadian kayak begitu. Gue di waktu gue di Amerika, maksudnya sebejat-bejatnya orang tua gue, oh ya gue dapet beasiswa segala macam, anak bagus. Tapi Oh. dia nggak tahu kan, kan mereka nggak tahu. Bandelnya. Bandelnya gimana? Gue kelihatannya pakai alim. By the way, gue dapat beasiswa. Gue pakai kacamata alim kayak begini. Tapi nggak tahu bejatnya gue kayak gimana dia. Iya kan? Ya benar, 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 benar. Jadi gue bilang, ini fucked up sekali sih. Ini dunia yang menurut gue kalau kalau nggak banyak konten-konten yang begini dan harus makin menurut gue makin dinormalize supaya seenggaknya orang itu terakses. Oke, mungkin gue nggak seliar ini, tapi gue tahu bahwa ada lu yang kayak begini-begini dan mungkin gue hadapinnya begini-begini. Jadi orang itu teredukasi, Aha. iya nggak sih? Menurut Betul gue, banget. menurut, menurut gue kayak begitu sih. Menurut gue kayak begitu sih. Nah dan tadi gue lihat kontennya bro soal soal apa? Soal BDSM ya kan soal 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 yang di apa di Instagram ada soal soal bahas BDSM. Nah, boleh bahas sedikit ya bro soal BDSM. Kenapa bro? Oh, gue pengen bahas nih soal BDSM. Jadi kalau kita ngomongin BDSM, balik lagi sih. Sebenarnya berdasarkan yang cerita ke aku, berdasarkan pengalaman itu lebih banyak cewek yang pengen di ada melibatkan BDSM lah, walaupun mungkin cuma iket-iketan kecil, nggak yang sampai ekstrim, tapi lebih banyak cewek yang pengen seperti itu karena dan si ceweknya jadi submisifnya ya. Karena itu kayak bagi beberapa cewek itu mereka beneran jadi submisif, itu beneran jadi cewek banget, yang feminin banget, yang submisif, membutuhkan sosok yang dominan dan maskulin. Dimana ketika cowok diajakin begitu atau diomongin hal seperti itu langsung mundur, nggak mau, aneh, apalah, itu langsung ngedrop banget tuh jiwa maskulin dan dominannya si cowok. Nah, kenapa cewek pada pengen kayak gitu? Karena balik lagi dia tuh mendambakan didominasi, diranjang. Aku nggak bilang semua, tapi cukup banyak cewek yang seperti itu gitu. Jadi aku kasih tahu nih, ya, at least edukasi gimana komunikasinya, BDSM itu kamu bisa ngapain aja sih, kamu juga bisa switch, dan kamu bisa kok coba ngobrolin ke pasangan, karena kamu nggak bakal tahu nih respon pasangan gimana. Ketika kamu sudah komunikasi dan tahu respon pasangan kamu nggak oke, ya antara dicoba lagi ngobrol, atau dipendam, atau coba sama yang lain. Udah, pilihannya itu doang, mau apa lagi? Aku punya fantasi A, terus aku udah ngobrol ke pasanganku nggak bisa, ya udah antara dua, aku coba lagi untuk ngobrol lagi, pengaruhi, atau dipendam, atau aku coba sama yang lain. Udah, itu doang. Mau gimana coba? Mau dipaksa pasangan nggak bisa juga. Jadi kayak tugasku sebagai iblis itu adalah untuk membongkar rahasia-rahasia gelap, fantasi-fantasi yang terpendam banyak manusia. Jadi ketika aku berhasil untuk membongkar, bukan membongkar sih, kayak it's okay loh kamu punya fantasi yang dark menurut kamu atau apalah menurut kamu, dan orang
open ke aku kayak, oh ternyata aku nggak dijudge ya ngobrol sama Honji. Mereka bakal lebih, oh oke, enak nih orang nih diajak ngobrol, nggak cowok nggak cewek, mau dia ngomongin fantasi apapun, aku nggak bakal ngejudge. Mau ternyata dia suka sesama jenis atau dia ternyata pernah apalah pengen ngapain, aku nggak bakal ngejudge gitu loh. Walaupun sampai sekarang sih belum ada yang sampai membahayakan ya fantasinya. Mungkin dia pengen bunuhin orang gitu, bercinta sama orang yang sudah dibunuh lah, habis itu bercinta gitu. Sampai sekarang belum ada sih. Jadi aku ngerasa masih aman aja gitu. Apa maksudnya follower kita itu masih aman lah, masih pada waras. Masih, Masih pada. masih walaupun aneh-aneh tapi masih nggak yang sampai merugikan orang lain lah atau sampai ke arah kriminal, itu aja sih. Itu menurutku udah oke lah gitu aja. Masih pada waras. Masih pada waras. Masih, 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 masih. Nah, untuk gue mau bahas lagi soal soal BDSM. Maksudnya personally gue tertarik. Oke, Ah, BDSM itu personally gue tertarik. Nah, kan kalau kita lihat ya di film-film pornographic film kayak gitu, ada ikatan. Gue pernah research nih. Ternyata ada nama jenis-jenisnya, ikatan-ikatannya. mm-mm. Ada teknik ngikat, ngikat yang beginilah, ngikat yang Ada begitulah, ya kan? si Nah, Bari gitu. Honji sendiri pernah pernah apa? Pernah ajarin kelas itu atau kalau tipsnya Honji kalau untuk memulai begitu caranya itu gimana? Oke, Cara Ka- ngikatnya atau apanya? kalau aku ketika aku bahas BDSM yang beneran dalam urusan ranjang ya, itu aku nggak ngebahas secara teknikal banget di, apalagi di story atau di konten Instagram. Nah, misalnya orang ketemu ngobrol baru aku kasih tahu dikit-dikit. Tapi kalau untuk Hmm. sampai iket-iketan, karena itu kayak aku beda jalur nih. Kalau udah iket-iketan alias namanya Sibari itu udah masuk di artistik juga, dan itu bakal ada yang digantung, ada yang diikat di bawah, ada yang macem-macem, talinya bisa beda jenis, terus cara ngikatnya beda-beda. Jadi aku memang tidak belajar ke situ karena aku memang belum tertarik ke arah Shibari. Jadi aku lebih ke Hmm. gimana sih ketika kamu jadi dominan, terus ketika kamu jadi submisif gimana, terus ada yang namanya safe words. Jadi ketika kamu udah nggak kuat ya tinggal sebutin itu, pasangan kamu harus self controlnya bagus dan lain-lain. Jadi lebih ke basic-basicnya seperti itu, nggak yang technical cara ngikatnya ABC, nggak kayak gitu sih. Oh, namanya Shibari ya. Yes, itu si Bari I sebenarnya itu see. dari Jepang. Hmm. Dan itu ada Oke. komunitasnya di Indonesia. Udah kok. Nah, ini yang lucu ya. Maksudnya kita di society yang very tertutup dari segi itu, tetapi gue lihat banyak sekali underground community yang ngebahas hal-hal kayak begini, ya kan? Betul, betul. Heeh, ini yang menurut gue sangat-sangat lucu dan ibaratnya itu menunjukkan nih bahwa di Indonesia pun we are very sexually active, ya kan? Mhm. Kesannya itu ya kita kita itu agamais, kita itu oh ya culture apa budaya segala macam, tapi di satu sisi itu ya sama, kita ini manusia-manusia yang kadang sexually frustrated Yes, betul. dan makanya timbullah gerakan-gerakan kayak begitu. Betul, dan orang bakal ngerasa senang banget gitu loh ketika ternyata ada temennya ya, ternyata di sini aku dianggap manusia normal ya. Jadi mereka bakal lebih seneng banget ketika ada komunitasnya begitu gitu. Dan ya gimana sih misalnya kita berdua nih, kita sama-sama punya kecenderungan makan upil sendiri nih. Kita ngupil buat lauk nih. Terus aku ketemu kamu, ternyata ada anjing sama bro, kan jadi seneng banget di mana orang lain makan mie ayam pakai saus, kita pakai upil ya kan, kita berdua pakai upil gitu, ketika ketemu oh ya sama-sama pakai upil, anjing sama seru gitu, enak. Well, Itu ini contohnya. yang I think people kita harus apa people has to respect ibaratnya kadang ya it's okay kita sebagai manusia itu punya punya sexual fantasy, ya kan? Bullshit lah, gue bener-bener bullshit sekali kalau orang yang merasa enggak kok gue anak alim kok gue begini kok, shit itu bullshit to the max sih, menurut gue itu bullshitnya itu itu bullshit to the max. Dan bro tahu gak maksudnya
pengakses pornografik tertinggi itu satu di Turki kalau nggak salah, kedua itu di India, dan ketiga itu nggak salah di Indonesia. Pokoknya Indonesia masuk top 5 lah. Iya, iya, Indonesia masuk iya. top 5 lah. Bener. Indonesia, gue pernah baca data itu, Indonesia itu masuk top 5. Bener banget. Iya kan? Dan Mm-mm. ini yang menurut gue, maksudnya kita go to on a serious note ya, untuk kita sebagai orang tua, lagi-lagi gue bilang, maksudnya kita lihat banyak sekali anak-anak yang terjerumus gara-gara orang tuanya itu denial, ibaratnya dia tahu nih anaknya ini udah mulai masuk ke umur yang seksual nih, Mm-mm. ya kan, udah bergejolak nih hormonnya, itunya udah mulai ngaceng, udah mulai mimpi basah, berarti kan udah masuk ke seksual. Tapi orang tua itu masih menganggap dia anak kecil, Oh. dan nanti yang ajarin hal-hal begitu orang lain. Kalau bener. Kalau benar, Nah, iya kan? Itu yang nggak tahu ya. Gue mungkin anak gue masih kecil, tapi gue nggak tahu posisi gue nanti pada saat anak gue udah masuk ke masa-masa kayak begitu ya. Gue sebisa mungkin gue gue akan jalanin apa yang gue preach sekarang, ya kan. Gue akan ajarin mereka, oke, ya good. kan. Ini Mm-mm. kalau worst case scenario, ini kondom yang lu harus pakai, cara pakainya begini. Ya, Worst case scenario, lebih baik gue ajarin sebelum kejadian. mending kayak gitu sih. Bener, bener banget. Iya kan? Iya. Lu bayangin, anak umur 15 tahun mendadak begitu, mendadak hamil. Nah, iya, bener. Daripada denial, mending udah siap. Oke lah, kamu ternyata udah nggak perjaka ya udah, tapi pakai kondom ya please. Iya, Mending kayak gitu iya kan? daripada tiba-tiba pulang bawa penyakit atau bawa berita menghamili anak orang lain atau dianya hamil kan. Aduh, bener banget, Iya kan? bener banget. Mm-mm. Itu yang gue maksudnya pengen gue makin soalnya gue hidup di keluarga yang very tabu ya, hal-hal begitu tabu. Kita kan Oh, keluarga yang, lu tau lah, keluarga Indonesia yang general kan sangat tabu ya, hal-hal begitu ya. mm-mm. Kita keluarga Asia kan sangat-sangat tabu. Jadi gue pengen break. Gue ingat sekali waktu gue ke Amerika. Waktu gue ke Amerika itu umur 15 tahun, pernah sekali gue dapet jalan-jalan, ikut summer camp. Oke, Oh, ikut summer camp. Gue SMA kelas 2. Temen sekamar gue itu juga sama, SMA kelas 1 atau kelas 2. Dia orang begituan pada saat gue lagi tidur. Mereka itu orang Amerika, satu orang Amerika, ceweknya orang Meksiko. Nah, ada satu lagi nih dari Eropa, anak umur 9 tahun. Juga udah begituan, bro. Umur 9 tahun. SD ya berarti itu ya. Kalau di kita SD kelas berapa ya? Iya, Benar. iya kan? 4, 3, 4 atau Umur 5. 9 tahun. Ya kelas-kelas 5 lah. Kelas 5 umur 9 tahun atau 11 tahun, gue lupa. Wow, Pokoknya bocil lah. Ya kan? Kita kan, maksudnya gila. kita sebagai orang tua, kita harus paham bahwa hal-hal begitu itu ada. Mhm. Ya kan? Di luar sana waktu gue kan masih alim. Di orang begitu, ya bagi gue itu hal what the hell. Gue lagi coba tidur, mendadak ranjang sebelah itu goyang-goyang. Gue anak SMA yang alim-alim, yang kerjanya itu cuma cuma ke sekolah, mendadak di sebelah, bener-bener tempat tidur gue sebelahnya. Dia orang pikir gue lagi tidur, ya gue mendadak kebangun lah, ada orang yang masuk, mana mungkin gue nggak kebangun. Kaget juga ya. Hal-hal begitu ya, ya kayak ya kan? Hal-hal begitu yang kita sebagai, maksudnya para pendengar ya, maksudnya teman-teman yang dengerin podcastnya kita, lu orang harus sadar bahwa di luar sana itu ada, ya kan. Mm-mm, Kita sebagai mm-mm. orang itu jangan jangan terlalu naif, jangan terlalu bodoh lah, jangan terlalu bodoh sih, feeling, maksudnya pesan gue ya, Betul. ya kan. Nah, dan kalau Honji sendiri pernah pernah hadepin nggak kasus-kasus di mana suami istri gitu-gitu yang sexual life-nya itu udah mulai drop, Mhm. yang gimana cara cara mereka, pertanyaan-pertanyaan gimana cara hidupin lagi nih apa hangat-hangatnya rumah tangga gitu-gitu, pernah dapet gak kasus-kasus kayak begitu? Pernah, dan sebenarnya masih mending sih ketika dia cerita atau konsul. Cuma banyak yang udah tiba-tiba udah selingkuh aja. Aku udah selingkuh nih, bla 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 lah. Lah gimana? Pernikahannya atau pacarannya itu
lagi bosan, terus dia udah selingkuh dulu, berkali-kali baru cerita ke aku. Tunggu dulu, jadi jangan langsung selingkuh. Dicari tahu dulu nih, kenapa sih ngedrop. Oke, kamu udah berapa lama nih misalnya berhubungan entah itu pacaran, entah itu pernikahan, kamu udah di urusan ranjangnya udah berapa lama? Oh, udah setahun, 2 tahun. Oh ya wajar, agak terasa membosankan. That's perfectly normal. Yang bisa kamu lakukan adalah dengan variasi. Kutanya lagi, udah variasi apa aja? Oh, paling variasi tempat. Oh, bagaimana kalau coba variasi yang D, E, C, apalah macam-macam. Jadi, ku cari tahu dulu nih, nggak nggak angetnya, nggak panasnya atau ngedropnya karena apa nih dan seberapa ngedrop nih. Kalau misalnya masih seminggu sekali itu ya oke lah menurutku masih oke lah. Tapi kalau udah sebulan lebih enggak, di mana sebelumnya itu mungkin bisa seminggu 2 atau 3 kali berarti ada something yang perlu dibenerin nih. Nah itu balik lagi lebih baik ketika keduanya yang konsul atau ngobrol karena kalau cuma satu orang yang pengen benerin satunya enggak itu Ya. berat banget kayak gitu. Jadi cukup banyak karena sesimpel gini, nggak usah kita ngomongin urusan ranjang deh. Aku bosen sama aku bosen sama pasanganku. Aku bosen pacaran. Aku tanya dulu, kamu bosen sama hidup kamu keseharian atau bosen sama pasangan kamu? Karena banyak orang dia ngerasa bosen dengan hidupnya, entah hidupnya monoton, flat, atau sering stres, terus dia ngerasa, wah aku bosen sama pasanganku. Dicari tahu dulu, kamu beneran bosen sama pasangan kamu, atau kamu hanya bosan dengan kehidupan kamu. Nah, setelah dicari tahu nih, oh, aku beneran bosan sama pasanganku. Oke, dicari tahu lagi nih, bosan sama pasangan itu bisa jadi karena hubungan kamu sudah stabil, hubungan kamu udah enak banget, sehingga nggak ada masalah yang timbul lagi, nggak ada selisih paham yang gede lagi, nggak ada bentrokan lagi, sehingga kamu ngerasa membosankan, terlalu damai, terlalu flat. Nah, dicari tahu dulu. Nah, kalau oh ya bener aku nggak pernah ribut sama pasanganku, udah nggak ribut. Lah terus maunya ribut atau gimana? Ntar ribut kamu selingkuh, bosan juga ribut terus. Maunya gimana manusia ini gitu. Nah, itu kadang-kadang yang aku cuma perlu menyadarkan aja gitu loh. Akhirnya mereka cari tahu sendiri, oh iya bener juga ya, aku bosan dengan hidupku. Oh iya bener juga ya, bosan karena memang udah stabil hubunganku. Udah nggak ada masalah lagi gitu. Gitu. Jadi hanya penyadar saja sebenarnya. Memang manusia ini susah ya manusia ini ya. Kalau Honji udah ketemu begitu banyak itu manusia itu, man, we are just one fucked up Yes, species. yes, betul. Ya kan? Ya, Sangat-sangat aneh. Nah, Honji kita udah masuk, gila gak nyangka udah masuk ke waktu yang 1 jam ini. oh iya udah Nah, lima biasa puluh lima gue menit nggak, aja. Buset. iya gila ya. Kan sebagai penutupan, eh, pesan-pesannya Honji gitu untuk para para pendengar atau untuk siapa aja lah, itu sebagai penutup, kira-kira apa? Buat kamu manusia mungkin teman-teman yang denger ini, kenapa aku sebut manusia? Karena kan Honji adalah iblis. Please komunikasi itu hal pondasi yang sangat penting ketika kamu berhubungan dengan manusia lain. Ketika kamu nggak punya komunikasi yang baik, ketika kamu berkomunikasi tidak secara langsung terbuka santai, itu bakal bisa jadi kacau berantakan. Jadi belajarlah bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Udah ada YouTube, udah ada Google, udah ada banyak hal chat AI, udah ada banyak. Hmm. Atau kamu bisa belajar dari kelasku, YouTubeku juga ada. Dan itu yang pertama. Yang kedua, cobalah untuk tidak gampang meledak. Karena kalau kita ngelihat banyak kasus belakangan ini karena self control yang nggak bagus, pukul-pukulan lah, apalah macam-macam kekerasan yang nggak perlu aku jelasin di sini itu sebagian besar karena pengendalian diri, self control yang nggak bagus. Mau belajar untuk self control kamu lebih bagus atau tunggu sampai kamu viral? Your choice. It's powerful. Iya, self control, komunikasi, itu aja sih. Sometimes it's as simple as that. Gila. Dua hal itu penting Thank, banget. iya.
Thank you. Makasih banyak Honji waktunya. Really appreciate it. I'm already a fan. Gue akan Thank nonton you. semua. Thank you Feli, thank you juga Thank Randi you, atau thank you. Randy. Thank you Dan undang-undang, iya, thank iya. you banget. See Ya, you again thank you kapan-kapan banget. Thank you. kita collab lagi lah, boleh. Yes, for sure harus wajib, wajib. Thank you. Oke, Makasih banyak ya. see ya Yo, yo. semuanya. Have a good night. Yo, yo. Dah.